Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Hasdalina dengan NPM 24410042 akan mempresentasikan analisis perkembangan SNI bidang tekstil dan produk tekstil. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu pengertian tekstil. Pengertian sederhana tekstil adalah material lembaran yang fleksibel, yang terbuat dari benang yang ditenun atau weaving, dirajut, dan dipres, seperti geotex. Nah, apa itu produk tekstil? Produk tekstil adalah benang, kain, yang dijadikan sebagai bahan baku atau bahan kan di sini ada bahan baku. Bahan baku itu misalkan kalau di pabrik garmen, di pabrik baju lah atau garmen. Bahan bakunya kan adalah kain ya, bahan jadinya baju. Kalau di pabrik talan, bahan bakunya adalah serat, bahan jadinya benang. Kalau di pabrik pemintalan atau penenunan, bahan bakunya adalah benang, yang nantinya produk akhirnya adalah kain. Standar di bidang tekstil dan produk tekstil. Standarnya itu ada dua, ada standar internasional atau ISO dan standar nasional atau SNI, standar nasional Indonesia. Yang pertama, ISO dulu. ISO itu International Organization for Standardization. Ini tuh standar untuk tekstil, bisa juga untuk makanan, dan lain-lain. Standar ISO ini berarti mencangkup internasional ya, berarti seluruh dunia, setiap negara. Ada juga standar nasional nih. Kalau standar nasional itu SNI, kalau kita pakainya Standar Nasional Indonesia, dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. By the way, standar nasional untuk tekstil itu, standar nasional untuk pengujian tekstil itu ada dua, standar untuk fisika tekstil dan kimia tekstil. Seperti contohnya untuk standarisasi tekstil itu ada pengujian lebar kain, terus ada pengujian berat kain per meter persegi, ada pengujian kekuatan tarik dan mulur kain atau elongasi mulur itu. Pengujian kekuatan jebol kain, pengujian nomor benang, pengujian menggambar anyaman, terus pengujian kekuatan sobek pada kain, pengujian tahan kusut terhadap kain, dan juga tahan luntur warna. Ada yang terhadap sinar matahari, ada yang terhadap keringat, asam basa, ada yang terhadap pencucian kayak A2S, A1M, dry clean, ada juga pengujian daya serap bahan tekstil. Ada juga untuk pengujian komposisi atau uji analisa kuantitatif serat. Jadi kita tahu nih, serat tersebut 70% apa, berapa persen apa, dan berapa persen apa. Udah gitu ada pengujian tahan api, seberapa kain bisa nyala pada api, tahan luntur warna terhadap gosokan, dan pengujian tahan serap keranjang itu biasanya untuk anduk dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisa perkembangan tekstil. Analisis perkembangan tekstil dapat mencangkup beberapa hal, seperti pertumbuhan industri. Itu tuh tumbuh bersama dengan kehidupan manusia, karena kan tekstil itu sandang ya, kebutuhan kedua setelah makanan. Ya jadi pasti manusia butuh tekstil. Terus perumusan standar tekstil supaya melindungi hak-hak konsumen dan juga biar ada standar atau grade-nya lah yang bagus yang seperti apa. Terus kontribusi terhadap PDRB atau produk domestik regional bruto. Itu pendapatannya berapa nih? Kalau misalkan pada 2016 sampai 2017 di sini sebesar 6,36% sampai 6,24%. Nah, sepertinya sekian saja presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.